Nah, yang saya bilang namanya Ghazul Fikri ini kita hanya bisa menang kalau kita lebih pintar dari dia, itu aja ya. Jadi ketika berhadapan dengan orang filsafat Yunani gitu ya, orang yang berfilsafat dengan segala macam, saya tinggal kasih fakta saja seperti ini, mitologinya seperti ini, kenyataan sejarahnya Anda tahu apa enggak. Karena dia nggak tahu jadi dia kalah, selesai gitu ya. Jadi sederhana saja mengalahkan yang kayak begini. Kayak dia tadi kan dia penulis, dia bermain istilah. Istilah itu adalah, kosakata itu adalah senjata yang ampuh buat Ghazul Fikri ya. Saya kasih contoh sedikit misalnya nih. Dulu dia dalam bahasa Inggris pelaku homoseksual itu namanya sodomites, sodomites, artinya penduduk Sodom, orang yang melakukan tindakan sodomi. Dengar kalimat sodomite, kata-kata sodomites itu orang udah jijik duluan, negatif. Sekarang dibawa menjadi homoseksual. Homoseksual ini jadi netral. Kenapa? Karena seolah-olah kategori di luar heteroseksual. Ada heteroseksual, ada homoseksual. Seolah-olah itu netral jadinya gitu ya. Sekarang diubah lagi jadi gay. Gay itu artinya gembira. Jadi positif. Kalau lihat di kamus, gay itu artinya gembira. I feel gay itu saya merasa gembira artinya. Jadi mereka memang sengaja bermain-main istilah kayak begitu. Dan itu berarti cambukan buat kita bahwa kita harus lebih mengerti dari dia. Itu saja. Kita harus lebih mengerti istilah yang dia pakai, kita harus tahu. Ya. Kayak tadi soal akal bebas, saya bisa bantah dengan mengatakan dalam konsep akal itu nggak begitu. Akal itu nggak bikin bebas. Justru akal itu membuat kita komitmen pada yang benar. Kalau kita tahu mana yang benar tapi kita nggak kerjakan, itu tidak berakal namanya. Ya. Jadi memang kita harus lebih pintar dari dia. Kalau dia jadi penulis yang naik daun, kayak ulet gitu ya naik daunnya, berarti kita juga harus begitu. Jadi, kalau perlu kita belajar menulis. Ya. Dan selamanya kalau kita nggak lebih pintar dari dia, kita nggak bisa menang. Memang begitu. Ya. Jadi dinikmati aja proses ini. Anggap aja mereka ini mainan yang memvokasi gitu ya, supaya kita ini jadi lebih belajar lagi gitu. Ya, memang itu gitu ya. Anda kalau mau jadi jagoan kan harus punya lawan tanding kan. Nah ini vokasi sekarang nih. Gitu. Jadi nggak usah dipertanyakan gimana saya bingung menghadapi mereka ini. Ya, memang begitu. Ya. Memang kita harus cari celahnya gitu ya. Mereka bermain istilah ini gimana caranya kita pelajari. Apa istilah yang salah yang dipakai? Dalam diskusi di grup WA ada tadi pertanyaan tadi pada maghrib tadi ada yang nanya ke saya begini. Ada yang bilang untuk menjadi mufti nggak mesti muslim. Yang penting ilmunya mumpuni. Ya, bagaimana kita menjawabnya? Ya. Sekarang mufti itu kan yang ngasih fatwa, memberikan fatwa tentang Islam. Bagaimana orang non-muslim bisa mumpuni tentang Islam? Kan nggak masuk akal. Kalau dia ilmunya mumpuni tentang Islam, pasti dia beriman. Nah jawaban kita kayak begitu. Ya. Jadi kita harus bisa mendeteksi kesalahan logika dia di sebelah mana. Selama kita belum mampu melakukannya, ya kita akan kalah. Mereka keroyokan, bisa jadi keroyokan. Gitu. Nah, emang itu aja bisa mereka kerjain. Gitu ya. Keroyokannya ini di dunia maya atau dunia nyata? Dunia maya kan, standar Anda tahu saya. Makanya saya tidak berpendapat debat itu suatu hal yang paling utama. Enggak. Debat itu bukan yang paling utama. Karena kalau kita debat di dunia maya, mereka akan rame-rame begitu. Dunia maya, orang munafik itu ketakutan. Dunia nyata biasanya mereka datang aja nggak berani. Itu kenyataan, gitu ya. Dunia maya mereka kayak begitu. Kalau perlu mereka bikin akun sendiri, bikin akun baru, akun misterius, ikut buat maki-maki kita doang. Kalau kita mau layani semuanya capek kita. Makanya saya kalau di Twitter males ketemu kayak gitu. Ya. Wah, Akmal nggak berani debat. Saya bilang, lu pasang foto aja nggak berani. Blok. Pasang identitas asli dong. Pasang alamat asli, ketemu bareng nama saya. Saya semua orang tahu siapa saya. Namanya Akmal, jelas. Fotonya jelas. Mau cari alamat aja bisa ketemu di internet. Anda pasang foto aja nggak berani. Sekarang maki-maki saya nggak berani debat. Kan lucu gitu kan. Kalau berani datang lah. Tapi ya begitulah gitu. Jadi kalau kita berpatokan pada debat itu juga keliru juga. Jangan kita berpatokan pada debat. Debat itu nggak terlalu menghasilkan. Kalau kita fokus pada mereka, biasanya mereka ini orang yang sudah egonya, mereka udah bermain ego gitu ya. Tadi makanya saya ceritakan kenapa mereka nyaman di Islam liberal, karena cuma di Islam liberal aja mereka bisa kelihatan pinter. Keluar dari lingkungan itu, mereka nggak dianggap pinter lagi. Makanya mereka nggak nyaman di situ. Nah kalau kita mau buat mereka taubat, sedikit kasus yang taubat itu sedikit sekali. Oleh karena itu saya ketimbang melayani debat dengan orang liberal, lebih baik saya menyelamatkan orang awam.
Lebih baik saya menyelamatkan masa mengambang. Masa mengambang yang masih 50-50, yang belum paham-paham amat, yang kalau ditipu dikit mereka bisa ke sana, tapi kalau kita yakinkan mereka bisa ke kubu kita. Mendingan kita nyelamatin yang ini aja. Karena kalau yang sisi sebelah sana biasanya udah susah. Apalagi kalau udah kenal duit, susah. Kalau kenal duit, masya Allah, susahnya bukan main gitu ya. Gitu ya. Jadi sekali lagi jangan mundur ya, bahwa memang mereka ini susah dihadapi, berarti kita harus tahu cara menghadapinya. Mereka main istilah, kita juga harus main istilah. Tapi kalau debatnya dunia maya, nggak usah dipaksain lah. Jangan ngabisin energi di situ gitu ya. Lebih baik ngabisin energi buat belajar daripada berdebat dunia maya. Konyol.